Tapi ayah bilang, ayah belum bisa bayar. Jadi bagaimana? Film ini diadaptasi dari kisah urban legend di Pulau Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Bercerita tentang dua orang remaja yang hendak menjalin kasih, yaitu Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Cinta mereka terpisah dikarenakan Samsul terpaksa pergi ke Batavia. Di sisi lain, keluarga Siti Nurbaya terlilit hutang dengan Datuak Maringgih. Atas dasar hutang piutang, Datuak Maringgih meminta perempuan itu menjadi istrinya. Datuak Maringgih seorang yang kaya raya serta kasar, hingga nyawanya Siti pun berakhir dengan makanan beracun. Filmnya pun dimulai. Siang itu di ruang tamu, ayah Siti Nurbaya nampak lemas dan lesu. Setelah ditanya Siti Nurbaya, apa yang telah terjadi? Sang ayah menjawab, jika Datuak Maringgih menagih utang kepada keluarga mereka. Tapi sang ayah bingung karena mereka lagi tidak punya uang. Dengan lesu ayah menjelaskan bahwa kebun kelapa mereka di ujung karang akan dijual untuk bayar hutang. Kita masih punya kebun kelapa di ujung karang. Ayah akan jual kebun itu. Di dalam kamar, Siti Nurbaya menyampaikan kesedihannya dengan menulis surat buat sang kekasih. Di malam harinya, dubalangnya Datuak Maringgih bertamu ke rumah Siti Nurbaya untuk bertemu sang ayah. Oh ya sobat, biar nggak salah cerna dan gampang dipahami. Dubalang itu sebutan untuk orang pembawa pesan, kata lain dari orang suruhan. Oke, lanjut. Dia membawakan hadiah kain batik yang sengaja didatangkan langsung dari Batavia. Dengan sopan angku Bagindo Sulaiman menolak hadiah pemberian itu. Namun dubalang itu mengingatkan hutang piutang Bagindo yang harus dilunaskan. Dan ia berkata jika semua hutang bisa dianggap lunas. Bagindo Sulaiman harus menikahkan Siti Nurbaya dengan Datuak Maringgih. Seiring waktu berjalan, Bagindo Sulaiman mendiskusikan tujuan dubalang berkunjung ke rumah mereka. Ia berkata bahwasanya Datuak Maringgih ingin melamar Siti Nurbaya untuk dijadikan istri. Atas hal itu hutang piutang dianggap lunas. Dan utusan itu juga mengatakan, jika Siti Nurbaya menolak, ayahnya akan dipenjarakan. Dengan berat hati, sang ayah pun berkata, jika ia tidak bisa mengambil keputusan tersebut, semua keputusan kembali kepada sang anak tercinta. Tidak suka. Dan ibumu, ayah yakin juga tidak suka padanya. Jadi kau tidak usah memaksa diri. Pada akhirnya, dengan ketidakberdayaan, dengan sedih hati Siti Nurbaya menerima tunangan dari Datuak Maringgih. Atas ancaman yang diberikan Datuak Maringgih kepada sang ayah, dengan semua yang telah terjadi, Siti Nurbaya pun mengirimkan sepucuk surat kepada sang kekasih pujaan hati. Ia menuliskan bahwasanya dia telah dipersunting oleh Datuak Maringgih. Di waktu yang berbeda, di suatu kamar, Samsul Bahri membaca sepucuk surat yang datang dari Siti Nurbaya. Wanita itu menuliskan sebelum surat ini sampai ke tangan Samsul Bahri, ia sudah dipersunting Datuak Maringgih. Apa yang dia takuti sekarang telah terjadi. Wanita itu menuliskan suatu hari ia akan menyambung cerita pahit yang dirasakannya. Dan tiba-tiba... Ia benar saja, setelah membaca surat dari si pujaan hati, yang ternyata telah dipersunting Datuak Maringgih, sontak saja dia menangisi dan meratapi apa yang telah terjadi. Ia bergumam bahwa ia akan membalas atas kejahatan ini. Apa semua dikandung badan? Akan kubalas kejahatan ini. Akhirnya Samsul Bahri memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Kedatangannya pun disambut gembira oleh sang ayah dan ibu tercinta. Apa iya, Bu? Mungkin saya harus banyak belajar untuk menghadapi ujian naik tingkat. Ibu bagaimana? Ketika Samsul Bahri memandang halaman rumah dengan tatapan kosong, ayah dan ibu memahami kesedihan yang dirasakan putra satu-satunya itu. Mereka berkata, mungkin putranya belum bisa melupakan Siti Nurbaya yang telah menjadi istri orang lain. Sore harinya, Samsul Bahri berkunjung ke rumah Siti Nurbaya. Seketika itu, ibu Siti Nurbaya muncul dari arah dapur rumah mereka. Ibu Siti Nurbaya pun menangis ketika melihat kehadiran pria itu. Ia meratapi atas kesalahan anak gadisnya
yang telah menikah sama Datuak Maringgih? Sang ibu meminta kepada Samsul Bahri untuk melihat pamannya di kamar, yang mana pamannya itu sudah 1 bulan sakit dan tidak mau makan, dan juga berbicara. Di sini kita akan diperjelaskan bahwa Siti Nurbaya, anak dari paman Samsul Bahri itu sendiri. Ketika pemuda itu mau masuk ke kamar pamannya, sang paman mengira yang datang adalah Siti Nurbaya. Yang ternyata ketika mengucapkan salam, ia baru menyadari rupanya Samsul Bahri yang datang. Di sini pamannya menjelaskan, sudah lama ia ingin mempersatukan Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya. Namun niatnya terhalang karena Samsul masih belajar menuntut ilmu menjadi seorang dokter. Ia mengatakan, seharusnya Samsul Bahri lah yang mengobati penyakitnya. Samsul berdalih yang seharusnya pamannya itu tidak boleh sakit. Anak muda itu bertanya, bagian mana sakit? Pamannya menjawab, sakit yang ia rasakan, di mana dia sendiri pun tidak mengetahui. Dia merasakan seolah-olah dirinya semakin lama, semakin tenggelam dalam kesakitan. Ketika menceritakan masa lalu yang menyangkut Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, seketika itu ia mengatakan, pernikahan Siti Nurbaya dengan Datuak Maringgih bukanlah keinginan anak perempuannya itu, tapi itu semua dikarenakan Siti Nurbaya ingin menyelamatkan sang ayah dari penjara atas hutang piutang kepada Datuak Maringgih itu. Di tempat lain, Siti datang berkunjung ke rumah orang tuanya. Dia heran ketika melihat buah salak yang ada di atas meja tamu rumahnya. Dia bingung sendiri, siapalah orang yang membawa buah ini. Salak dari mana ini? Sementara itu, sang paman khawatir apabila dia sudah tiada nanti. Ia menganggap anak perempuannya itu masih kecil dan belum berpengalaman. Paman berkata, jika di bangsa kita ini kebanyakan laki-laki memandang rendah perempuan. Ia berharap agar Samsul Bahri menjaga Siti Nurbaya, seperti menjaga dirinya sendiri. Samsul menjawab bahwa Siti Nurbaya sekarang sudah bersuami. Paman mengingatkan bahwa Samsul Bahri lah satu-satunya saudara laki-laki yang dimiliki anak perempuannya itu. Dengan luluh Samsul Bahri pun mengiyakannya. Ketika ibu Siti Nurbaya mau ke depan rumah, Siti Nurbaya pun langsung bertanya, siapa orang yang membawa buah salak ini ke rumah mereka? Ibu pun menjawab bahwa yang membawa buah adalah Uda Samsul Bahri. Seketika itu Siti Nurbaya terhenyak ketika mendengar nama Samsul Bahri. Ia merasa malu dan bersalah dan ingin meninggalkan rumah orang tuanya itu. Sang ibu berkata, lebih baik anak perempuannya itu menemui Samsul Bahri di dalam rumah. Ia menganggap Uda Samsul masih sama seperti dahulu. Setelah lama tak bertemu, Samsul Bahri dan Diti Nurbaya tampak malu-malu. Siti Nurbaya mengintip dari tirai pintu, sementara sang ibu menyuruh mereka untuk bertemu. Sementara itu di tempat yang berbeda, sang ajudan Datuak Maringgih datang untuk melaporkan keberadaan Siti Nurbaya. Namun ia menjelaskan juga bahwasanya anak buahnya yang berpakaian preman melihat kuda bendi berhenti di depan rumah Sultan Mahmud, yang ternyata bendi itu membawa Samsul Bahri yang baru datang dari Batavia. Seketika itu Datuak Maringgih pun menjadi murka. Ditambah lagi ajudannya mengatakan bahwa Samsul pergi ke rumahnya Bagindo Sulaiman dan Siti Nurbaya pun berada di sana. Ketika malam menjelang, pikiran Siti Nurbaya tampak resah dan matanya pun tidak bisa tidur. Ia mencoba mengendap-endap keluar dari rumah untuk berjumpa Samsul Bahri. Kemudian, di tengah heningnya malam, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri bertemu. Di sini mereka saling bercerita tentang perasaan mereka masing-masing. Samsul berkata, mungkin ini sudah suratan dari Sang Ilahi. Dia meyakini Siti Nurbaya suatu hari mereka akan bisa bersatu dalam ikatan cinta. Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Tuhan akan memberikan keadilan. Moga-moga benar kata-katamu, Sam. Tak berselang lama, Datuak Maringgih pun datang bersama dengan ajudan. Ia menuduh Samsul Bahri dan Siti Nurbaya melakukan perselingkuhan di belakangnya.
Persilatan pun tak terhindarkan. Ajudan Datuak Maringgih bergulat melawan Samsul Bahri. Dengan kejadian itu, Siti Nurbaya berteriak minta tolong. Hingga warga pun berbondong-bondong berdatangan. Di sini lagi-lagi Datuak Maringgih menfitnah Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Mirisnya sang ayah Samsul Bahri malah menyalahkan anaknya sendiri tentang apa yang terjadi. Pulang kataku. Tunggu dulu ayah. Pulang kataku. Mendengar hal itu, ayah Siti Nurbaya pun tak kuat menahan sedihnya, hingga ia terjatuh dari tangga rumahnya sendiri, mengakibatkan merenggut nyawa sang ayah. Di tempat yang berbeda, Sultan Mahmud memarahi Samsul Bahri tentang apa yang telah terjadi. Ia mengatakan anaknya itu telah melanggar norma adat, hingga malam itu juga Sultan Mahmud mengusir putra satu-satunya itu dari rumah. Ia menyuruh orang mencari Bendi untuk mengantarkan putranya ke pelabuhan kapal. Di sisi lain, Datuak Maringgih pun menyalahkan istrinya tentang kematian Bagindo Sulaiman. Ia berkata sang istri tidak perlu menangisi atas kematian ayahnya. Semua disebabkan karena ulah Siti Nurbaya sendiri. Seketika itu Siti Nurbaya meradang dan mengusir Datuak Maringgih dari rumah itu. Pagi harinya, Siti Nurbaya hendak pergi ke Batavia untuk bertemu dengan Samsul Bahri yang ditemani Pak Ali. Ia dibantu dua warga untuk pergi meninggalkan kampungnya itu supaya tidak terlihat sama anak buahnya Datuak Maringgih. Mereka bisa keluar dari persembunyian mereka jika sudah bersiul 2 kali. Ya benar saja. Belum lama kepergian Siti Nurbaya dan Pak Ali, 2 orang anak buah Datuak Maringgih datang mencari wanita itu. Kami belum buka. Di atas kapal, Pak Ali mencoba menawarkan makan pada wanita itu. Siti Nurbaya berkata jika perutnya belum merasa lapar. Ketika Pak Ali sedang makan, teriakan minta tolong terdengar dari sisi kapal lainnya. Yang tak lain suara itu adalah teriakan Siti Nurbaya. Ia didatangi seseorang tak dikenal yang hendak melempar Siti Nurbaya ke dalam laut. Untungnya Pak Ali bergegas dan mengejar, sembari berteriak minta tolong. Sontak saja orang-orang di atas kapal pun ikut membantu, sehingga wanita itu terselamatkan dan si penjahat melarikan diri. Atas kejadian itu, kapten kapal datang. Sang kapten mengatakan agar wanita itu dibawa ke ruangan kesehatan kapal agar dia bisa dirawat dulu di sana. Siang harinya, kapal yang ditumpangi Siti Nurbaya pun sudah bersandar di pelabuhan Tanjung Priuk, yang di mana di dalam kamar rawat kapal, Samsul Bahri sudah berada di sana. Ketika Samsul dan Siti Nurbaya asyik berbicara, sang kapten kapal pun datang dan bertanya tentang hubungan mereka. Samsul menjawab mereka bukan saudara kandung, tapi melainkan anak dari pamannya. Sang kapten memanggil Samsul keluar kamar untuk berbicara. Di sana sang kapten mengeluarkan sepucuk surat, di mana isi surat itu meminta Siti Nurbaya segera dipulangkan lagi ke Padang. Setelah Samsul Bahri membaca isi surat itu, ini yang terjadi. Datuk Maringgih suaminya, Tuan. Orangnya jahat dan kejam. Ketika Samsul Bahri mencoba untuk menjelaskan apa yang telah terjadi pada perempuan itu. Namun sang kapten berkata, di sini posisinya bukan untuk menilai. Hanya ditugaskan mengembalikan Siti Nurbaya ke Padang. Di tempat yang berbeda, Samsul Bahri kembali menjumpai Siti Nurbaya. Ia meminta sebaiknya wanita itu dirawat di rumah sakit. Sementara itu Siti Nurbaya ingin dirawat di rumah saja. Pria itu berkata, apakah kekasihnya tidak percaya sementara ia mau jadi dokter? Di sini pun Samsul Bahri mengucapkan rasa cintanya pada sang kekasih. Aku cinta padamu. Siang itu pria itu nampak buru-buru. Teman berkata, hendak mau kemana temanya itu? Ia menjawab bahwa sekarang hari terakhir Siti Nurbaya dirawat di rumah sakit. Dengan perasaan sedih, Samsul menjelaskan setelah keluar dari rumah sakit, Siti Nurbaya langsung diantarkan ke pelabuhan kapal. Karena ia hendak disuruh pulang ke Padang oleh Datuak Maringgih. Di rumah sakit, Siti Nurbaya bertanya kepada Samsul Bahri tentang tempat yang akan ditinggalinya. Pria itu berkata bahwasanya dia akan mengantarkan wanita itu ke pelabuhan kapal. Sontak saja wanita itu kaget. Samsul menjelaskan Datuak Maringgih memfitnah Siti Nurbaya. Ia mengatakan Siti Nurbaya telah mencuri harta Datuak Maringgih, hingga ia dipaksa pulang ke Padang. Di sini Samsul berkata bahwa ia meminta kasus ini diselesaikan di Batavia saja, tapi sayangnya semua itu tidak bisa.
sementara itu di kampung halamannya di Kota Padang. Malam itu Siti Nurbaya dan Linda lagi duduk di kursi tamu depan rumahnya. Sang ibu menanyakan, apakah mereka tidak mau masuk ke dalam rumah? Linda menjawab, mungkin sebentar lagi mereka akan masuk. Di saat waktu yang bersamaan, sorakan dari si penjual lamang pun kedengaran. Mereka berkata, baru kali ini mereka melihat orang penjual lamang tapai itu lewat di sini dan pada akhirnya mereka beli juga. Ketika hendak memilih kue, Siti Nurbaya pun bertanya asal dari si pembuat kue. Si penjual menjelaskan, kuenya bikinan Mak Sati dari kampung Jawa. Siti menegaskan, karena sebelumnya ia belum pernah melihat si penjual kue di sana. Dengan merasa kecemasan, si penjual kue mengatakan, dia berasal dari daerah Darek. Setelah dua orang wanita itu selesai membeli kuenya, tanpa mereka sadari, si penjual kue pergi dengan rasa ketakutan. Siti Nurbaya dengan lahapnya memakan kue, sambil bercerita tentang Samsul Bahri, ia mengatakan Samsul tidak ingin balik ke Padang. Wanita itu menjelaskan, ia akan menjual seluruh hartanya di kampung, dan segera balik lagi ke Batavia. Dalam asik makan sembari berbicara, Siti Nurbaya merasakan pahit pada makanannya. Linda langsung menawarkan air minum kepada temannya itu. Linda bergerak ke dapur, dan tiba-tiba Siti Nurbaya seolah-olah ingin muntah, dan kepalanya wanita itu pun terasa pusing. Ia beranjak dari kursinya, sembari memanggil-manggil nama Linda. Ia berusaha berjalan, namun ia berdiri dengan sempoyongan, dan tiba-tiba melihat hal itu, Linda bergegas menghampiri temannya itu. Sontak saja Linda kaget, melihat temannya terkulai dan jatuh ke lantai. Linda berteriak sembari memanggil ibunya. Di lain waktu, temannya Samsul Bahri membaca sepucuk surat, yang ternyata isi surat itu mengatakan Siti Nurbaya telah meninggal. Di saat yang bersamaan, Samsul Bahri baru datang dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Di sini Samsul menjelaskan, ada urusan yang harus dia selesaikan, di mana ia menjelaskan urusan ini bersifat pribadi, hingga ia tidak bisa mengajak teman-temannya ikut. Ia berpesan, jika mereka meninggalkan kamar, Samsul meminta agar kuncinya mereka simpan dulu, dan diberikan kepada pemiliknya. 10 tahun telah berlalu, di daerah Bandung, tepatnya di markas tentara Belanda, yang berada di Cimahi. 2 orang petinggi militer Belanda, di mana mereka membahas tentang pasangan temannya itu. Ia berkata, kapan temannya itu akan beristri, sementara karirnya sudah cemerlang dan umur yang sudah mulai tua. Ia membalas bahwa pria seperti dirinya tidak pantas untuk beristri, apalagi dia seorang pribumi yang berperang melawan bangsanya sendiri, yang ternyata ia adalah Samsul Bahri yang dipanggil Kapten Mas. Ia berkata, tidak perlu penghargaan, yang ia cari adalah kematian. Di tengah asiknya berbincang, seorang kapten Belanda datang menghampiri mereka. Ia mengatakan bahwasanya ia bertaruh dengan temannya, bahwa Letnan Maslah yang akan dikirimkan ke Kota Padang. Dikarenakan situasi di Padang saat ini dalam bergejolak, seketika itu Kapten Mas pun ingat tentang masa lalunya, di mana ia berpikir, inilah saatnya untuk membalaskan dendam kepada Datuak Maringgih. Sementara itu di Kota Padang, masyarakat berkumpul atas aturan yang dibikin pihak Belanda. Mereka berkata, jika Belanda lupa akan janjinya kepada Minangkabau. Rupanya sudah lupa dengan janjinya pada orang Minangkabau. Ya, bukankah sudah ditentukan dalam plakat panjang bahwa kita anak Minangkabau tidak perlu membayar bea seperti. Sementara itu di tempat yang berbeda, 2 orang pekerja sedang membersihkan makam Siti Nurbaya, sedangkan Letnan Sam sedang membacakan ayat suci Al-Quran di sana. Setelah ia selesai membacakan doa, Letnan Sam memberikan uang upah kepada kedua orang pekerja itu. Ia meminta tolong agar sang pekerja mendoakan Siti Nurbaya, termasuk orang yang telah dikubur di sana. Ketika Letnan Sam beranjak pergi dari lokasi kuburan, si pekerja merasa aneh. Ia berkata, baru kali ini ada orang Belanda yang berdoa kepada bangsa kita.
Aneh, Iwang. Ada orang Belanda berdoa di kuburan bangsa kita. Di malam harinya, para masyarakat berkumpul untuk membicarakan tentang penjajahan yang dilakukan Belanda kepada bangsa. Belanda menyuruh mengumpulkan uang selama ini bukan dikembalikan lagi kepada mereka. Semua itu hanya untuk memperkaya bangsa mereka sendiri. Seperti kata pepatah orang tua mereka mengatakan, Belanda minta tanah, dikasih sejengkal, pinginnya sehektar. Orang tua kita, Belanda kalau minta tanah, diberi sejengkal, maunya sedepa. Keesokan harinya, pasukan Belanda siap berperang melawan masyarakat pribumi. Di sini terjadi saling tembak dan baku hantam antara Belanda melawan orang pribumi. Seketika itu Letnan Sam melihat keberadaan Datuak Maringgih. Di tengah bergejolaknya pertempuran, Datuak Maringgih dan ajudannya lari bersembunyi, namun dia dikerja oleh Letnan Mas. Ketika Letnan Mas jatuh, di sini Datuak Maringgih mengetahui bahwa Letnan Mas adalah Samsul Bahri. Seketika itu, ia hendak menebas Samsul Bahri dengan senjatanya. Namun Samsul terlebih dahulu menembaknya, hingga keduanya dalam kondisi sama-sama mengalami sekarat. Di waktu dan tempat yang berbeda, Sultan Mahmud berkunjung ke rumah sakit. Ia mengatakan kepada dokter rumah sakit bahwa ia dipesan suruh datang ke sini oleh Letnan Sam. Seketika itu, dokter mengatakan Sultan Mahmud di ruang inap Letnan Sam dirawat. Letnan Sam berkata kepada bapak itu bahwa ia ingin mengungkapkan rahasia tentang Samsul Bahri. Sultan Mahmud mengatakan bahwa anaknya telah meninggal di Betawi. Letnan Sam berkata bahwa anaknya itu masih hidup dan berada di sini. Ia menjelaskan ketika Samsul dirawat, ia berada di rumah sakit, dan setelah itu dia masuk tentara untuk mencari kematian. Letnan Sam berkata, pada akhirnya Samsul dikirim kemari untuk menumpas huru-hara. Sultan Mahmud kembali bertanya, apakah dia bisa berjumpa dengan anaknya itu? Letnan Sam menjawab bahwa sebentar, bapak itu bertemu dengan putra satu-satunya itu. Ia mengatakan bahwa sebutan anaknya itu Letnan Mas kebalikan dari Sam. Dokter mengatakan Letnan Mas tidak boleh banyak bicara dulu. Letnan Sam menyampaikan pesan Samsul kepada Sultan Mahmud. Jika Samsul mati, ia minta dikuburkan di antara ibunya dan Siti Nurbaya. Pada akhirnya Letnan Sam meninggal dunia. Dengan segera Pak Mahmud memanggil dokter. Setelah diperiksa, dokter mengatakan ia telah meninggal. Dia sudah meninggal. Sultan Mahmud belum menyadari bahwa Letnan Sam adalah Samsul Bahri hingga ia bertanya kepada dokter, apakah sang dokter kenal dengan Tuan Mas? Dokter berkata, jika Tuan Mas yang dimaksud Sultan Mahmud adalah letnan yang bicara dengan dirinya. Mendengar hal itu, Sultan Mahmud langsung terperangah. Seketika itu, pada akhirnya Samsul Bahri dikuburkan sesuai permintaannya. Anak Cina membuat surat, membuat surat
surat. Surat dibuat sayang di meja batu. Surat dibuat di meja batu. Dari dunia sampai akhirat, sampai akhirat, tubuh yang dua sayang menjadi satu. Tubuh yang dua Film pun berakhir. menjadi satu.